Hai teman-teman EB plus O, apa kabar? Gimana liburannya? Libur panjang, pasti seru ya. Refreshing otak, tinggalin aktivitas trading buat benar-benar pikiran kita fresh lagi, semuanya fresh. Kita mulai awal bulan, minggu awal, hari baru dengan pikiran yang benar-benar fresh. Oke. Nah, eh semoga dari teman-teman yang berpergian liburan ya, semoga kemarin tetap menjaga jarak ya, jaga kebersihan, cuci tangan, pakai masker ya, agar kembali ke rumah semuanya dalam kondisi yang sehat. Ya, biar COVID ini benar-benar bisa habis tuntas, karena COVID-19 ini benar-benar menyita banyak perhatian semua orang, apalagi imbas efeknya ke sektor ekonomi, terutama sektor saham juga gede. Kita doakan agar semua ini cepat berakhir dan teman-teman juga harus ikut berpartisipasi. Oke. Nah, kali ini apa sih yang mau dibahas ya? Kita mau bahas soal pernah nggak teman-teman ketika lagi trading nih, udah, atau mau beli saham nih. Nah, pas ketika mau beli saham itu tiba-tiba harga sahamnya turun. Nah, oke. Nah, katakanlah naik. Nah, ketika naik itu pun nggak terlalu tinggi. Oke. Kalaupun ada yang tinggi ya oke, itu cuan buat Anda. Tapi ada jeda waktu di mana Anda akan dibawa turun dulu. Artinya ketika Anda beli saham, katakanlah di suatu harga, lalu itu akan dibawa turun dulu. Dibawa turun dulu, turun. Agak lama, hampir sejam, lalu nggak lama saham itu naik. Nah, sebenarnya ada timing, ya, timing di mana kalau yang udah lama trading saham di Bursa Efek Indonesia, ya, itu tentunya tahu kapan jam ramai bursa, kapan jam sepi bursa. Nah, buat yang baru-baru ini nggak tahu. Nah, oke. Nah, ada juga momen di mana jam-jam segitu tuh sebenarnya kamu nggak harus jangan beli. Oke, kenapa? Karena di jam segitu orang banyak jualan. Nah, ketika orang jualan kamu beli, kalau sahamnya masih berpotensi untuk naik ke atas, ya, it's okay, kamu dapat cuan. Tapi takutnya di saat itu, di saat orang jualan dan yang jualan adalah bandar, kamu kena cuci piring. Nah, jadi yang mau kita bahas kali ini adalah soal timing di bursa. Jam-jam rame bursa dan jam sepi bursa. Termasuk di mana jam kamu harus belanja dan jangan belanja. Oke? Nah, sebelum kita mulai, oke, dari kemarin kita bahas konten gak ada musik ya. Terlalu hening. Terlalu fokus dengan suara saya. Kali ini kita barengin sama musik ya, biar rada nyantai. Oke, kita putar musik ya. Oke teman-teman, buat yang baru-baru, saya pengen ceritain sedikit. Per tanggal bulan Maret kalau nggak salah ya, bulan Maret tanggal 30 Maret 2020, aturan jam bursa itu dirubah. Oke, dirubah karena COVID-19 katanya. Nah, dirubah. Oke. Nah, jadi tadinya malah pra opening nggak ada ya. Pra opening itu baru ada beberapa 1 bulan terakhir kalau nggak salah ya.
Nah, sebelumnya itu nggak ada per opening. Jadi bursa dibuka itu jam 9 pagi. Nah, sekarang karena udah ada per opening, saya coba jelasin dulu nih buat yang baru-baru biar paham ya. Jadi 0855 ya, itu dimana pra opening dibuka untuk saham-saham LQ45 ya, 0855 WIB. Lalu market pasar keseluruhan itu dibuka pada pukul 9.00 WIB. Oke. Itu ya. Nah, saya mau cerita dulu waktunya buat yang baru-baru. Oke, jadi sekarang dari per tanggal 30 Maret kemarin ya, itu sesi 1 itu ada pemangkasan waktu ya. Sekarang sesi 1 itu dari jam 9 sampai jam 11.30. Oke. Nah, sesi 2 itu berlaku dari jam dimulai dari jam setengah 2 ya sampai dengan jam 3 sore atau 15.00 WIB ya. Senin sampai Jumat waktunya sama, nggak ada perubahan. Nah, di waktu yang sependek itu kamu harus tahu timing di mana kamu harus beli, di mana kamu masih menahan diri, dan di mana kamu nggak jualan. Oke. Nah, saya sedikit mencerita nih. Oke. Kalau dulu sebelum ada pembatasan itu ya, sebelum ada pembatasan itu waktu itu market dibuka jam 9 pagi ya. Jam 9 pagi sampai sesi 1 sampai jam 12. Oke. Nah, Senin sampai Kamis waktunya sama. Oke, kecuali hari Jumat. Hari Jumat itu dibuka jam 9 tapi sesi satunya sampai 11.30. Oke. Nah, sesi 2 kalau Senin sampai Kamis itu dimulai dari jam 13.30 setengah 2 sampai jam 16.00 WIB sampai pukul 4 sore. Oke, kalau hari Jumat dimulainya pukul 14.00 WIB jam 2 siang sampai jam 4. Nah, buat yang masih belum ngerasain nih di jam bursa yang lama, wah bener deh, jam bursa lama tuh memang top ketimbang sekarang. Waktunya mepet banget. Buat yang trading susah, benar-benar susah. Kalau market lagi bagus, kalau market lagi ARB kayak bulan Maret kemarin, wah kebayang ya. Itu jam-jam bursa ya. Itu untuk waktu perdagangan. Nah, sekarang saya mau cerita dulu nih soal dimana timing jam market itu lagi ramai. Oke, lagi sepi, kamu jangan beli. Lalu dimana kamu beli ya. Setelah itu di mana saatnya kamu jual. Nah, kita akan share itu karena banyak yang nggak tahu loh. Jangankan anak baru, yang udah lama aja banyak yang nggak tahu soal ini, kecuali memang berkecimpung sangat udah lama dan memang fokus ke daily trader. Kalau itu rata-rata mereka udah tahu. Nah, sekarang saya coba kasih tahu buat teman-teman semua biar pada tahu. Oke? Yuk, dengerin dulu ya. Nah, sekarang saya akan coba sharing ya. Beritahu di mana waktu-waktu timing teman-teman harus tahu menahan diri beli ataupun nggak beli, dan di mana timing menjual ya. 088 0855 WIB itu adalah pra opening untuk saham-saham LQ45. Udah tahu kan? Bahkan sebelumnya ada satu konten kita ngebahas soal ini. Coba lihat ya. Lihat di video konten kita ada kita ngebahas soal ini. Nah, lalu jam 9 pasar dibuka ya. Nah, jam 9 pasar dibuka itu sebenarnya jam 9 sampai jam 9 lewat 15 menit. Buat yang belum punya barang jangan beli dulu.
jangan beli dulu. Jadi dari jam 9 sampai 9.15 ya, itu sebenarnya adalah momen timing di mana yang punya barang dari kemarin atau beli dari kemarin, dia akan jual di waktu tersebut. Termasuk juga bandar, dia akan jual di waktu tersebut. Nah, ini biasanya pegangan barang kemarin. Jadi di jam 9 sampai 9.15 teman-teman lebih baik menahan diri. Oke, jangan beli dulu. Oke. Nah, mulai rame nih jam 9.20. Nah, jam 9.20 tuh kalau saya biasanya saya akan mulai di situ, akan cari. Saya bahkan beli itu. Jadi jam 9.15 lewat dikit, 19.16, jam 9 lewat 17 atau jam 9.20, di situ saya mulai hunting. Saya akan trading. Saya akan lihat. Oke. Kenapa yang tadi yang jual dari awal dari jam 9 sampai jam 9.15 itu udah mulai mungkin agak ada penurunan sedikit. Oke, ada diskon sedikit. Nah, saya beli itu di jam segitu. Saya akan huntingnya jam segitu. Nah, itu jam 9.20 atau pokoknya after 9.15 ya, itu sampai jam 9.30. Biasanya di situ tuh huntingnya. Ya. Jadi jam 9 pokoknya di atas jam 9.15 sampai 9.30. Oke. Nah, jualnya di jam berapa? Jualnya tuh di area kisaran timingnya di jam di pukul 09.45 sampai 09.55. Di situ sebenarnya timingnya. Atau 09.58 terakhir tuh. Kenapa? Karena jam 10 ya, 10.00 WIB di situ adalah mulai masuknya jam sepi. Jam sepi bursa, jam sepi transaksi. Artinya di situ akan ada turun dulu, koreksi dulu. Biasanya market maker di situ akan nurunin barang dulu. Oke. Nah, jam 10 ini dimulai di pukul jam 10. Ini timing agak lumayan lama nih buat market sepi. Jam 10 sampai 10.40. Nah, itu sepi. Jadi teman-teman dari jam segitu tuh mendingan santai dulu, gak usah buru-buru. Ya. Jam 10 sampai 10.40 itu benar-benar jam sepi. Bandar lagi ngetes retail gitu loh. Market maker lagi ngetes retail. Nah, ada yang lagi dikoreksi, ada yang lagi take profit, ataupun ada memang sengaja diturunin dulu nih. Nah, oke. Mulai ramenya itu di jam pukul 10.45. Itu mulai dikit-dikit tuh. Itu fase di mana 10.45 sampai 10.55 ya, atau 10.59 market maker akan mencoba mengajak di situ fase partisipasi retail. Nah, kalau yang udah hafal dia akan coba, dia udah carinya sebelum jam itu. Tapi kalau yang belum hafal nanti ya retailnya baru beli di atas jam 11. Kalau yang udah hafal dia beli sebelum itu. Jadi dari jam 10.45 sampai jam 11 ya. Lalu di jam 10 sampai 10.15 disitulah biasanya market maker atau bandar ya mengajak partisipasi retail, khususnya yang baru-baru nih, yang belum tahu timing ini, dia akan beli di jam segitu. Nah, artinya sebentar lagi si bandar akan take profit jualan. Jadi jam 11.15 sampai 11.30 disitulah bandar atau market maker akan jualan. Sekarang dengan waktu yang sangat singkat, rata-rata bandar benar-benar nggak pegang barang tuh lama-lama. Mungkin dapat pagi, beberapa jam udah jual lagi. Beda sama dulu. Nah, sekarang tuh nggak lama-lama, sebentar aja udah take profit. Nah, itu timingnya. Jadi 11.25 itu sebenarnya usahakan udah jual barang, karena
11.30 kan udah mau mendekatin waktu tutup pasar sesi 1. Nah, market lagi kondisi lagi nggak stabil. Kita belum tahu sesi 2 kayak gimana. Yang jelas kalau bisa amankan posisi 5 menit atau 4 menit sebelum pasar ditutup di jam 11.30. Itu dia. Teman-teman wajib tahu itu. Ya. Nah, setelah itu break. Ya, break sesi 1 tuh ke sesi 2 tuh lumayan lama ya. Benar-benar menjenuhkan. Banyak waktu yang terkorupsi akibat aturan ini. Sayang banget ya. Dan sampai saat ini katanya sih kuartal ketiga, kuartal keempat, tapi ini belum dirubah juga. Semoga lebih cepat ya. Nah, kita balik ke bahasan tadi. Oke. Nah, sesi 2 dibuka. Nah, jam 13.30 ya sampai jam 13.50 atau 13.55 ya, itu sebenarnya waktunya jam sepi. Jadi teman-teman jangan beli. Marketnya mulai rame itu sekitar jam 14.00 WIB, jam 2. Ya, jam 2 sampai itu rata-rata yang beli di area segitu dia akan jual di 14.30, 14.35. Paling lama 14.40. Setelah itu rata-rata yang beli di jam 14.40 itu hunting buat jual saham-saham LQ45 di pasca closing. Rata-rata kalau yang pinter paling terakhir tuh keluar tuh sekitar jam 14.40 lebih dikit. 41, 42, 45 udah riskan. Kenapa? Kita nggak bisa prediksi karena market sekarang lagi nggak stabil. Global juga lagi nggak stabil. Oke, hari ini bisa bagus, besok bisa ancur-ancuran. Nah, itu strateginya, timingnya di saat market lagi seperti ini dengan waktu yang singkat. Oke. Tapi ada kala timing ini nggak berlaku apabila kondisi di mana tiba-tiba nih, sentimen market global anjlok parah. Contoh entah itu Dow Jones atau Hang Seng-nya anjlok parah, atau Dow Jones Future anjlok parah di pagi itu. Kalau Dow Jones indeksnya kan di malam hari kita udah tahu, tapi tiba-tiba Dow Jones Future ya itu anjlok dari mulai pagi, anjloknya parah. Timing ini nggak akan berlaku. Kenapa? Itu gimana bandar, dan akan melihat sentimen pergerakan dari seperti Dow Jones Future atau Hang Seng. Selama dua ini negatif di satu hari itu, kecil kemungkinan IHSG bergerak, indeks saham bergerak dalam area positif. Semua negatif. Nah, timing tadi bisa buyar. Coba yang udah mulai trading dari bulan Maret kayak gimana? Nah, ya kan? Jadi ini nggak berlaku. Timing ini nggak berlaku seandainya market global, sentimen market global lagi anjlok, ya. Oke. Nah, kalau seandainya market dibuka nih, kalau aturan jam lama nanti diberlakukan lagi, teman-teman juga wajib tahu jam-jam ramai itu dengan aturan lama di jam berapa aja. Oke. Nah, kalau di aturan yang lama ya, jam 9 sampai jam 9.15 masih hitungan yang jual kemarin. Oke. Lalu di atas jam 9.15 sampai jam 10 disitulah waktu untuk jam 9.15 lebih dikit kamu untuk beli. Ya, beli sebelum jam 10, 9.55 kamu harus sudah jual. Kenapa? Jam 10 sampai jam 12. Kalau waktu sudah kembali full jam perdagangan, biasanya market 1 jam itu. Ada jam 10 sampai jam 11 itu sepi. Gak usah beli, gak usah belanja di jam segitu. Mulai start belanja jam 11-an. 11.10, 11.15. Di situ mulainya. Oke. Nah, take profit di mana? Jam 11.45 sampai 11.50. Jangan pas di area mau 11.55 apalagi mendekati jam 12. Jadi kamu hunting mulai dari jam 11, eksekusi sebelum 11.15. Oke. Dan jual, eksekusi beli maksudnya, dan jual
itu di area 11.45 sampai 11.50. Jangan masuk di area mendekati 11.55 apalagi jam 12. Oke. Nah, sesi duanya itu setengah dua, agak ada beda dengan waktu yang pendek sekarang ini. Kalau market sudah kembali normal, nah di sesi 2 itu jam setengah 2 sampai jam 2 itu masih rame. Rame transaksi. Setengah jam dari pembukaan di sesi 2 itu masih rame. Peluang potensi untuk mencari keuntungan ada di situ. Tapi ketika jam 14.00 WIB, jam 2 siang, ya, baru mulai masuk jam sepi sampai jam 3.15.00 WIB. Lewat jam 15.00 WIB, disitulah pasar mulai ramai. Jadi saya jam 2, kalau dulu nih jam 2 siang sampai jam 3 kadang-kadang saya nyantai aja, nggak usah diikutin. 1-2 sih kalau ada saham-saham yang naik di jam segitu. Rata-rata kebanyakan lagi nurunin penumpang dulu atau bandar sengaja lagi turunin. Nah, masuknya itu saya di area jam 3 sore. 3 sampai 3.15 itu area huntingnya. Tapi sebelumnya saya udah akan pantau nih. 15 menit sebelum jam 3 saya akan udah pantau. Nanti eksekusinya di situ tuh. 15 sampai 15.15. 15.00 sampai 15.15 saya eksekusi beli. Nah, jualnya di jam berapa? Ya sama. Sebelum 15.45. Paling lama tuh. Nah, di area biasanya 15.40 ya. Nah, 15.40 ke atas biasanya saya hunting untuk saham-saham pasca closing. Itu dia teman-teman. Jadi udah paham ya. Oke, semoga setelah teman-teman tahu timing ini, teman-teman gak sembarangan beli di jam yang saya sebutkan tadi ya. Kenapa? Jangan sampai teman-teman kena cuci piring, sebutan orang di bursa nih ya. Nah, teman-teman jangan sampai membeli barang orangnya lagi jualan, nah, atau bandara lagi jualan ya. Kita masuk di timing yang tepat. Oke, udah paham ya teman-teman? Semoga apa yang kita berikan ini bisa berguna, khususnya untuk yang berkecimpung sebagai trader harian. Oke, mungkin gitu aja sharing kita kali ini ya. Semoga teman-teman bisa memanfaatkan waktu dengan maksimal timing itu untuk menghasilkan uang, cuan, rezeki. Oke, buat diri Anda, buat keluarga Anda. Begitu aja. Sampai ketemu lagi di channel kita di IB+O.